Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Semoga kalian di sini tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Ternyata ada loh salah satu kerajaan di Indonesia ini yang maju di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya maupun sastra loh. Namanya Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri, masa kejayaan, masa kemunduran, peninggalan raja-raja yang pernah memerintah, dan fun fact-nya. Nah, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, aku lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safa Jasa Safitri dari kelas 10D nomor absen 34. Yang pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1045 Masehi, berpusat pemerintahan di Kota Daha atau Dahanapura. Nah, Kerajaan Kediri ini mempunyai nama lain, yaitu Kadiri dan Panjalu. Awal-awal itu juga aku bingung, sebenarnya yang benar itu Kerajaan Kediri atau Kadiri. Nah, ternyata Kerajaan Kadiri ini nama lain dari Kerajaan Kediri, teman-teman. Tapi yang lebih dikenalnya lagi, nama lainnya itu Kerajaan Panjalu. Kerajaan Kediri ini merupakan bagian dari Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga. Nah, Raja Airlangga ini bisa dibilang sangat berjasa karena berhasil memulihkan keadaan setelah runtuhnya kerajaan sebelumnya, yaitu runtuhnya Kerajaan Medang atau Mataram kuno. Yang kedua, menyatukan wilayah yang terpecah. Yang ketiga, memperbaiki ekonomi terutama di bidang pertanian dan perdagangan. Tetapi menjelang masa akhir pemerintahannya, terjadi suatu masalah besar, yaitu masalah suksesi atau masalah perebutan tahta. Nah, jadi ada pihak yang merasa dirinya itu berhak dan pantas untuk menjadi penerus dari Raja Airlangga ini. Nah, Raja Airlangga merasa takut terjadi perang saudara. Akhirnya, Raja Airlangga mengambil keputusan yang cukup bijak, yaitu membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Untuk membagi wilayah menjadi dua ini, Raja Airlangga membutuhkan bantuan dari seorang Brahmana yang terkenal bijaksana, yaitu Empu Barada. Empu Barada membagi Kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Meskipun tujuannya untuk berdamai, tetapi persaingan tetap terjadi. Namun seiring berjalannya waktu, Kerajaan Kedirilah yang lebih maju dan lebih kuat dibandingkan Kerajaan Jenggala. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kemajuan suatu wilayah tidak ditentukan dari seberapa luasnya wilayah tersebut, namun tergantung bagaimana siapa pemimpinnya, bagaimana cara memimpinnya, dan pengelolaan mengenai kerajaan tersebut. Kerajaan Kediri berpusat di wilayah Daha atau Dahanapura di Jawa Timur, dengan peta wilayah yang terbentang di sepanjang aliran Sungai Brantas, meliputi Kediri, Madiun, dan sebagian barat Medang Kamulan. Kerajaan ini merupakan lanjutan Panjalu yang subur, berbatasan di barat dengan lereng Gunung Wilis dan Sungai Brantas. Pusat pemerintahan Kerajaan Kediri ini berada di Daha, sekarang menjadi kota Kediri dan sekitarnya. Sekarang kita masuk pada bab yang menarik, yaitu masa kejayaan Kerajaan Kediri. Nah, jadi puncak kejayaan Kerajaan Kediri ini dia saat pemerintahan Raja Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Yang kedua, ekonomi yang maju. Kediri memiliki tanah yang subur, terutama terletak di sekitaran Sungai Brantas, yang dimana Sungai Brantas tersebut menjadi aliran irigasi untuk lahan pertanian. Dan
Selain itu, perdagangan juga maju karena Sungai Brantas menjadi sarana transportasi yang penting pada kala itu. Yang ketiga, keamanan kerajaan juga terjaga. Pada masa Jayabaya, hampir tidak ada pemberontakan besar, sehingga kerajaan bisa fokus pada pembangunan, teman-teman. Jadi tidak ada rewel-rewel dari rakyat, karena rakyatnya ini sudah merasa aman dan tentram atas pemerintahannya Raja Jayabaya. Ciri-ciri kejayaan masa kerajaan Kediri bisa dilihat dari wilayah yang semakin luas, konflik dengan Jenggala berhasil diatasi. Yang ketiga, ekonomi berkembang pesat, perdagangan maju, dan budaya berkembang. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, mungkin seperti negara yang ekonominya stabil, aman, dan pendidikannya maju. Itu biasanya disebut sebagai negara yang maju. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Kediri. Yang pertama, Raja Sri Jayawarsa. Yang kedua, Raja Bameswara. Yang ketiga, raja yang paling famous, yang paling terkenal itu yaitu Raja Jayabaya. Yang keempat, Raja Sarweswara. Yang kelima, Raja Aryaswara. Selanjutnya Raja Gandhra, Raja Kameswara, dan yang terakhir yaitu Raja Kertajaya. PPT yang saya tampilkan ini hanya 3 foto raja yang saya tampilkan karena hanya saya ambil yang paling terkenal pada masa kerajaan Kediri. Raja Jayabaya, Raja Kameswara, dan Raja Kertajaya. Dari raja tersebut, Jayabaya itu yang paling terkenal karena membawa Kediri ke masa keemasan kejayaan. Selanjutnya kita akan membahas masa kemunduran kerajaan Kediri. Setelah masa kejayaan, kerajaan Kediri memulai masa keruntuhan, yaitu pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Penyebab utama konflik tersebut antara raja dan kaum Brahmana. Brahmana ini bukan orang biasa. Mereka adalah pemuka agama dan penasihat kerajaan. Jadi, kalau hubungan antara raja dan kaum Brahmana ini buruk, dampaknya besar sekali terhadap stabilitas suatu kerajaan. Masalah semakin besar ketika Kertajaya dianggap melanggar tradisi dan bertindak sewenang-wenang. Bahkan ada cerita bahwa beliau meminta Brahmana untuk menyembah dirinya. Menurut kalian, kalau pemimpin bertindak semena-mena, apa yang akan terjadi? Biasanya akan muncul suatu penolakan. Itulah yang terjadi di Kediri pada saat itu. Karena Kertajaya ini meminta para kaum Brahmana untuk menyembahnya, maka kaum Brahmana ini meminta bantuan Ken Arok dari Tumapel. Hal ini memicu perang antara Kediri dan Tumapel. Pada tahun 1222 terjadi pertempuran Ganter dan Kediri mengalami kekalahan. Setelah kemenangan itu, Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari dan berakhirlah kerajaan Kediri. Ada 3 jenis peninggalan, yaitu peninggalan kitab, peninggalan prasasti, dan peninggalan candi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peninggalan kitab. Yang pertama, kitab Bharatayuddha oleh Mpu Sedah dilanjutkan oleh Mpu Panuluh. Kitab ini menceritakan tentang perang Bharatayuddha antara Pandawa dan Kurawa berdasarkan kisah Mahabharata yang disesuaikan budaya Jawa kuno. Yang kedua ada kitab Smaradhana oleh Mpu Darmaja. Kitab ini menceritakan tentang Dewa Kama atau Dewa Cinta yang dibakar oleh Dewa Siwa. Selain itu, kitab ini juga menceritakan kehidupan keagamaan masyarakat pada saat itu.
Yang ketiga ada kitab Krisnayana ditulis oleh Empu Tribuna yang menceritakan tentang pentingnya tokoh dewa Krisnayana dalam cerita Mahabharata. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kitab Lubdaka ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Raja Kameswara. Kitab ini menceritakan seorang pemburu yang mengadakan pemujaan terhadap Dewa Siwa sehingga rohnya yang seharusnya masuk neraka menjadi masuk surga. Selanjutnya yaitu peninggalan prasasti. Yang pertama yaitu Prasasti Sirah Keting tahun 1140 Masehi. Prasasti Sirah Keting ini dibuat pada tahun 1104 Masehi yang ceritanya mengisahkan tentang Raja Jayaswara menghadiahi rakyatnya sebuah tanah. Selanjutnya yaitu Prasasti Kamulan tahun 1194 Masehi. Prasasti Kamulan ditemukan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur yang menceritakan sejarah berdirinya Kabupaten Trenggalek dan Kerajaan Kediri ketika diserang oleh raja di kerajaan sebelah timur. Prasasti ini dibuat pada pemerintahan Raja Kertajaya pada tahun 1194 Masehi. Yang ketiga ada Prasasti Ngatang 1135 Masehi, yang dimana pada tahun 1135 Masehi ini tahun awal menjabat Raja Jayabaya. Prasasti ini berisi tentang pemberian dan pembebasan pajak tanah untuk Desa Ngantang oleh Raja Jayabaya karena telah mengabdi pada Kerajaan Kediri. Yang keempat atau yang terakhir yaitu Prasasti Jaring tahun 1181 Masehi. Prasasti ini berisi tentang dikabulkannya segala keinginan penduduk Desa Jaring oleh Senopati Sarawajala. Prasasti ini ditemukan oleh Thomas Raffles di daerah hutan Lodaya, Jawa Timur. Selanjutnya yaitu peninggalan berupa candi. Yang pertama yaitu Candi Penataran. Candi ini pada masa Kerajaan Kediri menjadi salah satu kompleks candi terbesar yang ada di Jawa Timur. Perkiraan candi tersebut dibangun pada pemerintahan Raja Kertajaya dan selesai pada pemerintahan Raja Wikramawardhana dari Kerajaan Majapahit sekitar abad 12 sampai 14 Masehi. Candi ini berlokasi di lereng Gunung Kelot, barat daya Kota Blitar. Yang kedua yaitu Candi Tondo Wongso. Penemuan Candi Tondo Wongso pada tahun 2007 berlokasi di Dusun Tondo Wongso, Desa Gayam, Gurah, Kediri, Jawa Timur. Bangunan candi terletak pada lahan dengan luas 1 hektar. Perkiraan pembangunan candi sekitar abad ke-9. Candi Tondo Wongso ini tidak utuh ketika ditemukan, jadi terkesan tidak menarik. Namun candi ini menjadi bukti bahwa ada kejayaan besar di Kediri pada masa itu. Yang ketiga ada Candi Gurah. Pada tahun 1957, pertama kalinya candi ini ditemukan. Lokasinya ada di Kecamatan Gurah, Kediri, Jawa Timur. Terletak 2 km dari kompleks situs menari Tondo Wongso. Banyak ahli mengatakan perkiraannya satu candi ini berada pada kompleks Candi Tondo Wongso. Candi Gurah memiliki ukuran sekitar 9 x 9 meter. Selanjutnya yaitu fakta menarik dari Kerajaan Kediri. Yang pertama yaitu ramalan Jayabaya yang terkenal sampai sekarang. Mungkin dari teman-teman ada nggak sih yang nggak asing sama ramalan Jayabaya? Yaitu ramalan tentang masa depan Jaya untuk kedepannya. Yang kedua yaitu Kerajaan Sastra. Kerajaan Kediri dikenal sebagai zaman keemasan sastra Jawa kuno karena banyak karya kakawin terkenal ditulis pada masa ini. Yang ketiga yaitu nama lain dari Kerajaan Kediri, yaitu Kerajaan Kadiri, Kerajaan Daha, dan Kerajaan Panjalu. Yang mungkin dikenal orang itu yaitu Kerajaan Kediri sama Kerajaan Panjalu. Yang terakhir, kerajaan agraris yang kuat. Ekonominya sangat kuat karena daerahnya strategis, yaitu dekat Sungai Brantas, tanahnya subur, dan serta mendukung pertanian dan perdagangan.
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan terbesar di Jawa Timur sekitar tahun 1045 Masehi sebagai hasil pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga. Dan Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Jayabaya karena didukung oleh kondisi politik yang stabil, ekonomi yang kuat dari sektor pertanian dan perdagangan, serta berkembangnya budaya dan sastra. Yang ketiga, Kerajaan Kediri mengalami kemunduran pada masa Kertajaya akibat konflik internal dengan kaum Brahmana yang kemudian meminta bantuan dari Ken Arok. Konflik ini berakhir dengan kekalahan Kediri pada tahun 1222 dengan berdirinya Kerajaan Singosari. Walaupun telah runtuh, Kerajaan Kediri meninggalkan banyak sekali peninggalan berharga berupa karya sastra, prasasti, dan bangunan candi yang menjadi bukti kemajuan peradaban pada masa itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.